Selamat menyaksikan dan celepot. Repeat after me. You fucking get it. But you feel really proud. Menampilkan sesuatu yang baru, kali ini Broview akan menghadirkan 3 film terbaik yang diperankan oleh Jason Statham, aktor terbaik sepanjang masa yang selalu menampilkan aksi memukau. Dimulai dari film terbarunya di tahun 2024, yaitu The Beekeeper. Berperan sebagai peternak lebah bernama Adam Clay yang menyewa gudang milik janda tua bernama Miss Parker. Miss Parker justru bersyukur karena gudang terbengkalainya justru dimanfaatkan dengan baik oleh Clay hingga menghasilkan banyak madu. Clay sendiri berterima kasih karena Miss Parker sudah seperti ibunya sendiri yang bersedia merawatnya. Miss Parker pun mengundang Adam untuk makan malam di rumahnya. Topi yang begitu luas. Lebah sebagai simbol dari kreativitas, kerja keras, dan kemandirian. Dan juga menghasilkan madu yang begitu banyak manfaatnya. Tapi ketika mereka diganggu, jangan harap bisa lolos dari sengatannya. Di saat Miss Parker sedang menggunakan laptopnya, tiba-tiba muncul warning bahwa komputernya terinfeksi. Jika datanya ingin tetap aman, dia harus menelepon nomor yang tertera di sana. Mengaku dari United Data Group, pria bernama Garnet menerima teleponnya Miss Parker. Sementara itu, Clay sedang sibuk memanen madu dari sangkar buatannya. Karena Miss Parker gaptek tentang komputer, Garnet akan memandunya agar komputernya tetap aman dengan menginstal sebuah aplikasi. Miss Parker tidak menyadari bahwa sebenarnya si Garnet dan puluhan anak buahnya yang berada dalam sebuah ruangan besar adalah sindikat hacker yang melakukan penipuan untuk menggasak seluruh uang targetnya. Sebagai pensiunan guru sekaligus pengelola badan amal, saldo rekening Parker mencapai 2 juta dolar atau sekitar 32 miliar rupiah. Garnet sengaja memancing simpati dengan mentransfer 500 dolar ke rekening amalnya. Tapi angka nolnya kebanyakan dan malah 50 ribu dolar yang dia transferkan. Miss Parker pun memasukkan password yang baru untuk masuk ke dalam akun rekeningnya. Dan inilah yang digunakan sindikat penipuan ini untuk menggasak seluruh saldonya Ibu Parker hingga tersisa 0 rupiah. Wanita tua ini shock, sisanya siksak shock karena uang itu bukan miliknya. Namun, itu adalah amanat dari para donatur untuk badan amalnya. 1 botol madu alami dibawa oleh Clay untuk diberikan kepada Miss Parker. Clay masuk ke dalam rumahnya karena Miss Parker tidak menjawab panggilannya. Dia mematikan alarm kebakaran yang berbunyi. Merasa ada yang janggal, Clay ambil sebuah pisau. Tiba-tiba, dia ditodong oleh agen FBI bernama Verona, putri dari Ibu Parker yang baru saja pulang. Dia terkejut setelah melihat ibunya telah tewas. Sepucuk pistol ditemukan tidak jauh dari jasadnya. Clay sendiri diamankan sampai polisi melakukan penyelidikan apakah ini motif pembunuhan ataukah bunuh diri. Selain melihat sarang lebahnya, Verona mengecek akun rekening milik ibunya yang tidak ada saldo sama sekali. Keesokan harinya, Clay kembali dilepaskan karena sidik jari dalam pistol itu dipastikan milik ibunya Verona. Dan itu artinya ibunya memang bunuh diri. Verona minta maaf karena sempat menuduh Clay sebagai pelakunya. Bahkan dia berterima kasih karena selama ini Clay telah merawatnya. Clay pun disebut mirip dengan saudaranya yang tewas saat bertugas di medan peperangan. Verona membeberkan alasan ibunya bunuh diri karena menjadi korban penipuan sampai seluruh uang tabungan, dana pensiun, hingga saldon badan amalnya raib. Sebagai agen FBI, Verona sudah menghubungi divisi kejahatan cybercrime dan faktanya operasi yang sudah dilakukan selama 2 tahun terakhir tidak ada hasilnya sama sekali untuk mengungkap dalangnya.
Jika FBI saja tidak sanggup, bagaimana dengan Clay? Disinilah Clay mulai menunjukkan sosok aslinya. Di dalam sarang lebahnya, Clay mengambil ponsel khusus yang dia sembunyikan untuk menghubungi markas rahasia. Find these people. Bukan peternak lebah sembarangan, Clay adalah mantan anggota pasukan khusus dari dinas rahasia dengan kemampuan jauh di atas FBI. Temannya memberikan informasi alamat United Data Group. Faktanya, sindikat kejahatan dunia maya itu beroperasi di seluruh dunia. Singkat cerita, Clay membawa kompan bensin ke gedung tempat sindikat itu beroperasi. Dihadang 2 petugas keamanan, Clay mengaku akan membakar tempat ini. Dalam hitungan detik, Mamang Jason dengan mudahnya melumpuhkan mereka. Masuk ke dalam markasnya para penjahat dunia maya ini, ancaman Clay awalnya tidak digubris sampai dia memberi pelajaran kepada salah satunya. Repeat after me. Mereka dipaksa untuk berjanji tidak akan mencuri lagi dari orang-orang yang rentan. Setelah itu, Clay menumpahkan bensin di seluruh perangkat komputer sampai mereka semua berhamburan pergi. Muncullah si Garnet dan beberapa petugas keamanan yang ingin menghentikan Clay. Namun mereka salah karena sang Raja Engang sedang mengamuk. You fucking care. But you feel really proud. Clay memasang bahan peledak yang terhubung dengan jaringan ponsel di tempat ini. Lane fumes in here. Ketika korban menghubungi markas, tiba-tiba ledakan besar pun terjadi. Karena kejadian ini, si Garnet menghubungi bos besarnya yang bernama Derek Danford. Gedung milik mereka yang bernilai 30 juta dolar kini rata dengan tanah hanya karena ulah satu orang. Derek meminta bantuan penasehatnya yang bernama Wallace yang pernah menjabat sebagai direktur CIA untuk menangkap pelaku. Wallace sempat menolak, menganggap ini masalah biasa. Derek terpaksa menyuruh Garnet menyelidikinya sendiri dari database pusat yang dihubungkan dengan korban terakhirnya. Verona diajak rekannya yang bernama agen Matt Willy untuk datang ke TKP. Sampai saat ini, Verona belum menyadari pelaku pembakaran gedung United Data Group ini adalah Clay. Garnet dan beberapa pembunuh bayaran tiba di rumah mendiang Ibu Parker. Kebetulan mereka melihat truk pick-up-nya di sana. Salah besar karena mereka berani menghancurkan sarang lebah milik Clay. Menyadari adanya musuh yang datang, mantan anggota pasukan khusus ini menyalakan seluruh mesinnya. Mamang Jason pun kembali beraksi, membantai musuh-musuhnya. Tersisa si Garrett yang ketakutan setengah mati. Beberapa jarinya dipotong menggunakan mesin gergaji. Verona terkejut setelah mendapat informasi rumah ibunya terbakar. Tiba di lokasi, Verona melihat kartu akses United Data Group dan beberapa mayat. Kecurigaannya mulai muncul kepada Clay sebagai pelakunya. Dibawa ke atas jembatan, Garnet menghubungi bosnya sambil menangis kesakitan. Derek terkejut karena pembunuh bayaran yang dikirim dibantai habis oleh si peternak lebah. Tak sampai di situ, Clay mengikat si Garnet lalu ditarik dengan mobil pick-up-nya sampai terjun ke bawah laut. Dan kini, giliran Derek yang akan menjadi sasaran Clay selanjutnya. Jika sebelumnya Wallace cuek, kini dia mendengarkan curhatan Derek. Karena faktanya, 7 pria bersenjata dengan mudahnya dibunuh oleh si peternak lebah tanpa sekalipun melepaskan tembakan. Meski tidak tahu apa yang sudah dilakukan Derek, Wallace menyebut bahwa si peternak lebah itu menginginkan dia mati. Tidak ada siapapun yang bisa mencegahnya, meski kiprahnya di dunia intelijen sudah berlangsung selama 35 tahun, sampai pernah menduduki jabatan sebagai direktur CIA. Kini, Wallace bertugas menjaga Danford Enterprise tetap stabil demi menjaga reputasi dan nama baik ibunya Derek. Siapakah sebenarnya emaknya si Derek ini?
Selain United Data Global, Verona berkeyakinan ada pusat operasi sindikat kejahatan itu yang bernilai miliaran dolar. Tak kalah dengan perputaran judol di Konoha yang mencapai 600 triliun. Faktanya, tim FBI kesulitan mengidentifikasi Adam Clay karena identitasnya tidak ada dalam database kependudukan maupun lembaga hukum manapun. Matt curiga dia mantan militer yang bergabung dengan program rahasia. Tiba-tiba mereka mendapat informasi bahwa Garnett telah ditemukan. Wallace menghubungi ibu Derek yang bernama Jessica, membahas masalah anaknya yang ketakutan luar biasa. Selama ini, Jessica menitipkan Derek kepada Wallace untuk menjaganya, bahkan dijanjikan kursi dewan dengan penghasilan $1 juta per tahun. Setelah itu, Wallace menghubungi direktur CIA yang bernama Janet untuk minta bantuannya tentang ancaman dari si peternak lebah alias Beekeeper. Janet terkejut mendengar si Beekeeper sudah menghabisi 7 nyawa. Karena sosok Beekeeper ini sudah pensiun dari program, Janet sudah menugaskan Beekeeper aktif untuk memburunya. Saat Clay sedang mengisi bensin, tiba-tiba muncul wanita yang membawa senjata otomatis menyerangnya. Dialah si peternak lebah yang masih aktif dalam program rahasia CIA. Meski dia menggunakan senjata mesin, bukan hal yang sulit bagi Mamang untuk menghabisinya. Sebelum pergi, Clay memotong jari telunjuknya dan tiba-tiba kini, Wallace dan Derek tidak bisa lagi mendapat bantuan CIA karena gagalnya utusan mereka. Verona dan rekannya datang ke pom bensin yang sudah luluh lantah. Tim ATF pun didatangkan karena mereka menemukan minigun yang biasa digunakan pada kendaraan militer yang mampu memuntahkan 6.000 peluru dalam waktu 1 menit. Seperti halnya Adam Clay, korban yang ditemukan tidak teridentifikasi dalam database. Sebuah buku yang Verona temukan berjudul Beternak Lebah untuk Peternak Lebah. Tim melanjutkan pengejaran ke Boston yang diduga adanya lokasi markas pusat dari United Data Group. Puluhan mantan pasukan khusus telah dikumpulkan oleh Wallace untuk menghadapi Clay, si peternak lebah. Selama berkarir menjadi direktur CIA, Wallace tidak tahu tentang program Beekeeper yang diberi wewenang luar biasa, dapat bertindak sesuai dengan kemauan mereka sendiri dengan kemampuan di luar batas. Seorang Beekeeper tidak pernah berhenti bekerja sampai mereka mati. Chain of command outside, empowered to act. It appears that not unlike bees themselves. Dengan menggunakan potongan jari, si Beekeeper membunuhnya. Clay masuk ke dalam markas rahasia Beekeeper. Tujuannya untuk melacak lokasi pusat operasi sindikat kejahatan dunia maya itu dengan nama Nine Star United yang berada di Boston. Berbagai senjata termasuk granat dan bahan peledak diambilnya juga dari markas ini. Menyikapi peristiwa ini, Wakil Direktur FBI dan penasehat khusus datang untuk mendapatkan perkembangan kasus ini dari Verona. Agen FBI ini membeberkan temuannya bahwa kejadian besar di 3 lokasi itu dilakukan oleh Adam Clay, anggota dari program rahasia bernama Beekeeper. Dan target Clay selanjutnya adalah Nine Star United, pusat dari sindikat penipuan terorganisir. Why is Adam Clay on this rampage? What you're asking? Tidak bisa meremehkan mantan agen rahasia itu, Verona mendapat lampu hijau untuk menurunkan pasukan khusus FBI dalam memburunya. Saat akan masuk ke dalam gedung, tim dicegah oleh pasukan swasta pimpinan Pettis yang mendapat perintah langsung dari gubernur. Akhirnya, tim FBI hanya menjaga perimeter di luar gedung. The guy's keeping you alive. So much as puts the phone down. Manajer sindikat ini menolak keluar dari gedung tersebut karena dia dan seluruh anak buahnya sedang bekerja untuk menghasilkan jutaan dolar. Pettis lalu menyuruh dia menghubungi bosnya. Don't be shy, come on. Saat tim pasukan FBI sedang menggelar koordinasi pembagian tugas, tiba-tiba dengan santuy, Mamang muncul di tengah-tengah mereka. I don't want to injure anyone who's innocent or not. The other option. Dalam hitungan detik, pasukan FBI dilumpuhkan. Sementara itu, Decker yang dihubungi anak buahnya memberi perintah kepada Pettis agar karyawannya tetap bekerja meski ancaman si Beekeeper tidak main-main.
Tugas Pettis dan anak buahnya untuk memastikan tukang madu itu dihabisi. Set up a perimeter outside. Let's go. Tiba-tiba Clay muncul di antara mereka. No fucking way. It's not happening. Not a good day to drag innocent people into this. Ratusan peluru yang dilepaskan para pembunuh bayaran ini tidak berhasil mengenainya. Bersembunyi di atas pelapon, Clay menghabisi satu persatu musuhnya ini. Setelah itu, dia menggunakan senjata Pettis untuk menghabisi anak buahnya. Pertarungan sengit terjadi antara Clay dan Pettis hingga akhirnya dia pun mampus. Giliran Verona dan anak buahnya yang masuk ke dalam gedung. I'm not waiting. Saat Clay sedang memasang bahan peledak, pasukan FBI ini menghujaninya dengan timah panas di dalam lift. Tapi mereka salah besar karena yang dihadapinya ini Raja Engang. Giliran manajer sindikat ini yang menjadi sasaran Clay selanjutnya. Clay memaksanya bicara, mengatakan identitas bosnya. Who's above you? You can make it stop. Clay menunjukkan foto ibu Parker, korban bunuh diri akibat kejahatan sindikat ini. Kesedihan Clay berubah menjadi amarah tidak terbendung karena wanita ini sudah seperti ibunya sendiri. Clay cukup terkejut setelah dia menunjukkan foto dunungannya. Namun siapapun dia, menjabat apapun orang tuanya, tidak ada yang bisa lolos dari sengatannya, meski Clay harus mengganti ratunya. Tiba di sana, Verona meminta Clay untuk menyerahkan diri, biarkan hukum yang bekerja. Tapi Clay sudah tidak percaya lagi dengan hukum yang sudah ternodai. Bermaksud menangkap Clay, justru Matt yang tidak bisa berkutik. Mengaku punya anak 4 yang butuh biaya kenen, Clay sudah tahu dan karena itu dia mengampuninya. You went that way. Have you been hit? Can I borrow your gun? Yeah. Seperti halnya Clay, ternyata Verona dan Matt sama-sama terkejut saat melihat fotonya Derek. Wallace kembali terkejut setelah mengetahui tim terbaiknya kembali gagal menghadapi Clay. Merasa tidak sanggup lagi menghadapinya, Derek disuruh menghubungi ibunya. Wallace beranggapan berada dekat dengan Jessica akan aman untuk Derek. Disinilah terungkap bahwa ternyata emaknya si Derek itu presiden Amerika. Pantesan 2 agen FBI terkejut karena backingan dari sindikat penipuan terorganisir itu orang nomor 1 di Amerika. Menurut Matt, biarkan Clay bekerja karena faktanya mereka ini penjahat yang menyebabkan ibunya Verona bunuh diri. Tapi Verona tidak bisa membiarkan seseorang melanggar hukum meskipun tindakannya untuk menegakkan keadilan. Verona kembali membeberkan temuan pentingnya ini kepada wadir FBI tentang sosok yang menjadi otak dari sindikat penipuan dunia maya. Perusahaan ini adalah Danforth Enterprise yang dulunya didirikan dan dioperasikan oleh Jessica sebelum dilantik menjadi presiden Amerika. With an annual revenue of 10 billion. Self-financed your campaign until I can brief the director and the attorney general. Mengikuti filosofi lebah, Clay menganggap Derek sebagai racun dan penyakit bagi Ratu Lebah yang wajib disingkirkan demi keberlangsungan sarang lebah dan ratunya itu sendiri. Thereby, Clay will strike. Yang mereka takutkan, Clay akan membunuh si Derek berikut ibunya. Singkat cerita, Verona dan rekannya mendapat pemeriksaan dulu dari Secret Service sebelum memasuki rumah pribadinya Presiden Amerika. Get the Secret Service out of the house. Di dalam salah satu ruangan, Derek dan Wallace menunggu kedatangan presiden dengan pengawalan ketat dari bosnya pembunuh bayaran profesional bernama Lazarus. Karena Wallace tidak bisa mengharapkan pas pampres. Faktanya, Lazarus pernah membunuh salah satu beekeeper meski dia harus kehilangan satu kakinya. Fucking lucky. Ain't that right, money man? Dimanapun targetnya berada, sekuat apapun pasukan yang melindunginya, tidak gentar bagi Mamang untuk terus gasken. Tak berselang lama, mendarat helikopter yang membawa presiden dan rombongan. Tell me what's going on, Wallace. Setiap mobil dan truk yang masuk ke area ini diperiksa dengan ketat oleh tim Secret Service. Go! Clay masuk melalui terowongan air, tepat di bawah truk. Setelah itu, dia melumpuhkan petugas yang melakukan pengecekan untuk merampas kostumnya.
Alhasil dengan santuinya, mantan anggota pasukan khusus ini bisa masuk ke dalam kediaman pribadinya Presiden Amerika. Puluhan anak buah Lazarus bersenjata lengkap didatangkan untuk melindungi anak Presiden Amerika itu. Setelah memasang bahan peledak di salah satu mobil SWAT, Clay mengganti kostumnya agar bisa masuk ke area pesta. Presiden Jessica segera melakukan pertemuan tertutup dengan wadir FBI dan anaknya sendiri setelah dia mendapat informasi yang cukup mengejutkan. Jessica baru mengetahui bahwa dana kampanyenya berasal dari uang haram. Ditanya tentang United Data Group dan Nine Star United, si Derek mulai gelagapan. Faktanya, database yang digunakan Derek untuk menipu rakyat Amerika adalah program yang dikembangkan oleh komunitas intelijen. Disinilah Jessica baru menyadari, selain pengguna narkoboy, anaknya ini seorang penjahat kelas kakap. Verona segera menyebarkan informasi keberadaan Clay di dalam rumah kepada seluruh pasukan keamanan. Fucking hands up! He's outside. Clay dikepung oleh Lazarus dan timnya agar berlutut untuk langsung dieksekusi mati. Padahal Clay sedang memegang remote detonatornya. Dan inilah yang terjadi. As long as this motherfucker's breathing, he's up. Tidak ada satupun pasukan yang mampu menahan amukan dari rajanya lebah. Take it easy. Take it easy. Meski Derek putranya sendiri, Jessica akan tetap mengungkap kebenaran kepada rakyatnya. Habis sudah seluruh pasukan Secret Service yang menghadang aksinya Clay. Tersisa Lazarus yang memberikan perlawanan sengit. Meski terkena tikaman pisaunya, Clay akhirnya berhasil menghabisi penjahat ini. Karena si Wallace banyak bacot, Clay memberinya sedikit pelajaran karena berada di pihak yang salah. I believe there's good in the universe. I can't do that. Di dalam sana, Derek yang sudah tersudut melepaskan tembakan ke arah wadir FBI. Clay meledakkan pintu ruangan Presiden Amerika itu. Di waktu yang sama, Verona muncul untuk memaksa Clay menyerahkan diri. Karena si Derek akan membunuh ibunya sendiri, Clay lebih dulu menembaknya, dan setelah itu dia kabur dari lokasi. Verona pun akhirnya membiarkan Clay lolos menyelam ke dalam lautan dengan peralatan yang sebelumnya sudah dia persiapkan. Oke guys, jangan dulu kemana-mana karena selanjutnya kita masuk ke film kedua Jason Statham yang tidak kalah serunya. We're good. Base to Bravo 3729. What do you see? Box. Oh my god. Exit west, we gotta go! Di awal film, diperlihatkan dua petugas keamanan sedang membawa beberapa kantong uang menggunakan kendaraan lapis baja untuk dikirim ke beberapa bank. Baru saja beberapa meter keluar dari perusahaan tempat mereka bekerja, muncul sebuah truk molen yang meminta mereka memberhentikan mobilnya. Di luar dugaan, tiba-tiba mereka mengeluarkan senjata dan langsung menembak kaca mobil, lalu membuka paksa pintu mobil lapis baja ini menggunakan sebuah mesin las. Sesuai protokolnya, petugas bertahan di dalam mobil dan meminta bantuan, tapi para perampok ini bekerja dengan profesional dengan persenjataan lengkap dan langsung melemparkan granat kejut yang membuat kepala petugas kunang-kunang. Terdengar dua penjaga itu ditembak mati, kemudian uang-uang itu dibawa kabur oleh para perampoknya. We're good. Base to Bravo 3729. What do you see? Box. Oh my god. Exit west, we gotta go! Perusahaan yang bergerak dalam jasa keamanan pengiriman uang ini bernama Fortico. Dan inilah aktor utama dalam film ini, dia bernama Patrick Hill yang diperankan oleh Jason Statham. Dia biasa dipanggil Edge. Dia melamar untuk menjadi salah seorang pegawai Fortico. Terry, pimpinan perusahaan ini, mengatakan beberapa minggu sebelumnya dia kehilangan dua pekerjanya, bahkan seorang warga sipil menjadi korban akibat aksi perampokan. Dan hingga saat ini pelakunya belum tertangkap. Seorang kepala keamanan di perusahaan ini yang bernama Bullet akan memberikan pelatihan dan SOP pekerjaan yang mesti dilakukan oleh Edge. Edge kemudian menjalani pelatihan kebugaran fisik, menembak target dan mengemudikan truk lapis baja yang dipergunakan untuk membawa uangnya.
Setelah menjalani serangkaian tes dengan hasil biasa saja, Edge diterima bekerja dan hari itu juga melakukan tugas pertamanya. Selain petugas wanita bernama Dana, Bullet memperkenalkan dua rekannya yang bernama Bob dan Dave. Dave tampak sinis kepada Edge, namun dengan santuy dia tidak mau meladeninya. Edge kemudian mengambil pistol yang akan dia pergunakan untuk pekerjaannya. Dia ditugaskan bersama Dave untuk mengirim sejumlah uang. Di dalam mobil, Dave bercerita, saat kejadian tragis itu, mestinya dia yang bertugas menjadi supirnya. Dave yang songong ini mengatakan dia menyesal karena saat itu dia sedang sakit. Bullet memandunya saat mengirim sejumlah uang ke sebuah bank. Setelah pekerjaan mereka hari itu selesai, Bullet dan teman-temannya mengajak Edge untuk santuy sejenak bermain biliar. Namun sebelum pergi, Edge memperhatikan kartu tanda pengenal seluruh pegawai di perusahaan ini. Siapakah Edge sebenarnya dan apa tujuan dia melamar ke perusahaan ini? Saat bermain biliar, pria jembros bernama John hendak menantang Edge karena dia merasa pekerjaannya telah diambil alih oleh Edge. Edge tidak gentar sedikit pun, justru dia tampak santuy dan malah menyuruh si John membelikan bir. Keesokan harinya, mereka bertiga kembali ditugaskan untuk mengirim sejumlah uang ke dalam kasino yang berada di dalam kapal pesiar. Bullet bertugas masuk ke dalam kapalnya. Saat Dave memanggil Bullet melalui radio, dia terkejut karena Bullet sedang disandra perampok. Mereka meminta Dave untuk mengantarkan uangnya yang berada di dalam mobil. Jika tidak, Bullet akan mereka habisi. Dave langsung bertingkah konyol, grogi dan ketakutan, padahal Edge sendiri tetap santuy dan fokus. Edge mengatakan dia sendiri yang akan mengatasinya, dan dia tidak akan meninggalkan Bullet seorang diri. Jika Dave merasa takut, dia boleh pergi. Dengan mental tempenya, akhirnya Dave memberanikan diri untuk membawa truknya menuju tempat pertemuan. Para perampok ini sudah mempersiapkan dua mobil double cabin untuk membawa uangnya. Terlihat mereka menyandra dan memukul Bullet agar Edge segera melemparkan uangnya ke dalam bak mobil. Edge sengaja melempar kantong ketiga keluar bak agar si perampok keluar dari mobilnya. Dan saat dia keluar, ini yang dilakukan si Mamang Jason. Dengan kalemnya, dia menembaki para perampok ini hingga mampus. Salah seorang dari mereka yang kabur ke dalam gedung dikejar oleh Edge. Dave yang norok tok tuur bertanya kepada Bullet siapakah sebenarnya Edge ini. Setelah berhasil menembak kakinya, Edge bertanya kepada siapa dia bekerja. Karena tidak mau membuka mulutnya, dia pun dieksekusi dengan wajah kalemnya. Edge kemudian melihat satu persatu wajah dari para pelaku seakan dia sedang mencari target yang sedang dia buru selama ini. Sampai saat ini, belum jelas siapakah Edge sebenarnya dan apa misinya. Dua agen FBI datang ke kantor Vertigo untuk melakukan interogasi kepada Bullet dan khususnya kepada Edge. Mereka heran, Edge bisa membunuh 6 perampok seorang diri. Bahkan tembakannya tidak meleset sedikit pun, padahal hasil penilaiannya hanya biasa saja. Agen FBI ini memperlihatkan kembali rekaman saat perampokan pertama berlangsung yang mengakibatkan 2 petugas Vertigo dan 1 warga sipil tewas. Kalau kita lihat raut wajah dari si Edge, dia berusaha menyembunyikan kesedihan dan amarahnya, terutama saat dia melihat pelaku yang menarik pelatuknya. Sesuai prosedur, Terry akan memindahkan tugas Edge di belakang meja. Namun sang pemilik Vertigo justru sangat berterima kasih dan meminta dia mempromosikan jabatan Edge dan tetap menugaskannya di lapangan. 2 agen FBI ini menghubungi direktur mereka, bertanya apa yang dilakukan Edge di tempat ini. Padahal biro telah berusaha menangkap dia selama 25 tahun terakhir. Menurut sang direktur, Edge tidak menginginkan uang. Dia menyuruh 2 anak buahnya ini membiarkan Edge tetap di sana sesuai keinginannya. Artinya, Edge ini buronan FBI selama 25 tahun, dan justru direkturnya sendiri membiarkannya. 3 bulan setelah kejadian tersebut, Edge kembali bertugas, dan kali ini Bullet sendiri yang membawa truknya. Di sebuah lokasi, tiba-tiba muncul gerombolan penjahat bertopeng yang hendak merampok uangnya. Mereka menutupi seluruh kaca mobil, lalu melemparkan gas air mata. Hal yang mengejutkan kembali terjadi saat perampok itu melihat wajah Edge, mereka langsung kabur dan ketakutan. Mendengar cerita ini, Terry dibuat heran dan geleng-geleng mastaka. Terry malah khawatir dia seorang psikoplok kejam yang sangat ditakuti bahkan oleh kalangan penjahat. Dana justru terpukau dengan aksi Edge dan setelah itu mereka pun celepon. Bullet sendiri merasa aneh karena para perampok ini seperti mengenal Edge. Mereka langsung ketakutan seakan melihat roh jahat. Edge meminta Dana untuk menjelaskan beberapa gepok uang yang dia temukan di rumahnya. Dana menganggap pertanyaan Edge sebagai lelucon.
Dia langsung menembak bantalnya agar Dana paham dengan maksud Edge. Dia mengaku uang tersebut dicuri dari sebuah troli yang dilewatkan oleh seorang staf. 5 bulan sebelumnya, kisah sebenarnya akan terungkap di sini. Edge adalah seorang bos mafia yang sangat disegani oleh kawan maupun lawan. Dia memiliki seorang anak remaja yang kebetulan sedang libur. Dia bernama Doggy. Hari itu, mereka hendak jalan-jalan mencari sarapan lontong kari. Di saat yang sama, anak buahnya meminta bantuan Edge untuk mengawasi truk. Ternyata saat itu Edge menugaskan beberapa anak buahnya untuk merampok sebuah truk uang. Karena salah satu anak buahnya ditabrak, maka Edge diminta dengan sangat oleh Mike untuk melihat jalur truknya. Karena Mike sedang di luar kota dan Moggy bertugas mengawasi depo, maka tidak ada pilihan, Edge pun menyetujuinya. Edge meminta anaknya untuk diam di dalam mobil, dan dia sendiri mengawasi truk uang itu sambil memesan ayam geprek. Ditampilkan kembali saat perampokan di awal film. Rupanya, sebelum anak buah Edge melakukan perampokan, ada kelompok penjahat lain yang mendahului aksi mereka. Anak Edge yang kebetulan berada di lokasi kejadian dipaksa perampok untuk keluar dari mobilnya. 2 orang petugas Fortico dieksekusi lebih dulu. Edge terkejut setelah melihat anaknya ditodong senjata. Dia segera berlari, namun naas anaknya lebih dulu ditembak hingga dia sendiri terkena tembakan, tapi sempat melihat wajah pelakunya dengan tanda codet di wajahnya. 3 minggu, Edge menjalani perawatan di rumah sakit setelah sebelumnya dinyatakan koma akibat beberapa peluru yang bersarang di tubuhnya. Tapi naas, nyawa anaknya tidak terselamatkan. Mantan istrinya sekaligus ibu kandung Doggy hanya bisa menangis merelakan kepergian anak semata wayangnya. Teman Edge sekaligus direktur FBI memberi daftar nama dari para pelaku kejahatan ini. Dia memberi kesempatan kepada Edge untuk melakukan aksi balas dendam sesuai keinginannya. We only wish you could do. 3 anak buah Edge yang bernama Mike, Brendan, dan Moggy menyesal atas kejadian ini yang mengakibatkan anak bos mereka tewas. Mereka bertiga langsung bergerak untuk mencari pelakunya. Para pelaku yang dicurigai mengetahui sepak terjang perampok itu dihabisi tanpa ampun oleh anak buah Edge. Edge kemudian menyaksikan sendiri seorang pemuda hitam bernama Jerome yang tetap tutup mulut. Namun, begitu pacarnya diancam akan dihabisi, terungkap sebuah nama Gashi bersaudara yang menjalankan bisnis narkoboy dan prostitusi. Dengan kebaikan hatinya, Edge menyuruh Mike melepaskan dia dan memberikan uang $200.000 kepadanya. Tim langsung bergerak ke markas Gashi. Sindikat mereka ini mempekerjakan gadis dan janda di bawah umur. Tapi mereka hanyalah perampok abal-abal. Dengan gaya kalemnya, Edge mengeksekusi mereka dan membebaskan gadis-gadisnya. Setelah pencarian tidak membuahkan hasil, Mike menyarankan cara yang berbeda karena dia yakin ada orang dalam yang terlibat. Singkat cerita, Edge membuat identitas palsu dengan nama Patrick Hill yang pernah bekerja di jasa keamanan di Eropa. Diperlihatkan kawanan perampok yang sesungguhnya. Mereka adalah mantan marinir yang pernah bertugas di Afghanistan dan mulai kehabisan uang. Di antara mereka, ada seorang pelaku yang tega menghabisi anak Edge. Dia adalah Jan. Mereka mulai terjebak dalam dunia kejahatan setelah nekat merampok dari salah seorang saudagar Arab. Karena hasilnya tidak begitu banyak, mereka kembali melanjutkan aksinya. Dibantu orang dalam, mereka merampok truk uang dari perusahaan Aeon Security yang bernilai $1,8 juta. Merasa belum puas dengan hasilnya, sang leader menawarkan pekerjaan selanjutnya. Kali ini jumlahnya mencapai $6 juta. Perusahaan yang mereka incar kali ini adalah Fortico dengan dibantu orang dalam. Mereka menyamar menjadi petugas konstruksi. Saat itulah Edge datang membawa anaknya. Kembali ke awal film saat perampokan terjadi. Si Jan menghabisi 2 petugas Fortico karena berusaha menembaknya. Bahkan dia tega menghabisi anak Edge hanya karena melihat wajahnya. Edge yang datang tiba-tiba mendapat hal serupa, hingga akhirnya dia berhasil selamat dari masa kritis. 5 bulan setelah kejadian itu, sindikat perampok ini akan melakukan aksi lebih gila. Bukan hanya merampok truknya saja, namun seluruh uang yang berada di depo Fortico akan mereka babat habis. Tak tanggung-tanggung, nilainya mencapai $150 juta atau sekitar 2 triliun rupiah. Rencana itu akan mereka lakukan saat Black Friday atau hari di mana ratusan juta dolar akan masuk ke depo. Sesuai prosedur, petugas depo tidak akan membuka pintu jika dia tidak melihat seluruh petugas yang berada di dalam mobil. Edge dan rekan-rekannya kembali menjalani hari-harinya bekerja. Saat Bullet dan dia bekerja, sesuatu yang mengejutkan terungkap.
Ternyata Bulletlah yang menjadi orang dalam yang bertugas memberi informasi kepada komplotan perampok. Edge berusaha terlihat kalem saat dia menyebut perampokan berdarah yang menyebabkan anaknya ikut tewas. Artinya Bullet terlibat dalam kejahatan itu. Namun Edge harus menahan diri sampai dia benar-benar menemukan seluruh pelakunya. Bullet kali ini memaksa Edge untuk terlibat dalam misi besar mereka merampok depo. Dia membutuhkan Edge untuk akses masuknya. Jika menolaknya, maka Bullet akan menghabisinya. Dia membawa Edge ke markas mereka. Tangan Edge kemudian diborgol dan mereka menyusup di dalamnya. Saat mereka kembali ke depo, para perampok bersenjata ini langsung menyergap dan menahan semua pegawai untuk tiarap. Petugas yang terkejut sempat menyalakan alarm. Bullet meminta mereka semua untuk menyerah demi keselamatan mereka, namun beberapa petugas langsung memberikan perlawanan. Baku tembak di antara mereka pun tidak terelakkan lagi. Anna dan rekannya yang berada di dalam mobil sempat terkejut. Banyak korban berjatuhan, termasuk salah seorang penjahat yang terkena tembakan. Sementara itu, Terry dan Dave tampak santuy dengan tangan diborgol. Polisi yang mendapat laporan langsung menerjunkan tim SWAT. Komplotan perampok ini memasukkan seluruh uangnya ke dalam mobil. Saat seorang petugas kembali melepaskan tembakan, saat itulah Edge mulai bertindak. Dia melumpuhkan seorang pelaku, kemudian membebaskan Terry dan Dave. Edge mengambil kostum mereka dan langsung menghabisi satu persatu pelakunya. Dia juga memasukkan sebuah HP ke dalam salah satu kantong uang. Jika mereka berhasil lolos, maka HP itu bisa digunakan sebagai pelacak. Dave sempat terkena tembakan di rompinya. Edge kembali beraksi dan sempat berebut senjata dengan pelaku. Bullet yang mengetahui situasi makin kacau meminta pistol kepada rekannya. Padahal pistol itu dia gunakan untuk menghabisi rekannya termasuk Dana. Dalam kondisi terluka, Edge kembali melancarkan serangan. Aksinya kembali terhenti karena Bullet menembakinya. Bahkan si Dave dia habisi juga. Dalam kondisi tidak berdaya, Edge kembali melihat wajah pelaku yang membunuh anaknya. Mereka berhasil keluar dari depo dengan menabrak mobil-mobil polisi. Kini mereka hanya tersisa 3 orang, Jan, komandannya, dan Bullet. Setelah memasuki basement, komandan mengeluarkan pistolnya karena dia yakin Jan akan meninggalkannya. Namun karena luka tersebut, dia tidak sanggup memegang pistolnya hingga Jan mengeksekusi demi keserakahannya. Dia dan Bullet membawa uangnya melalui sebuah jalan rahasia. Saat mereka memindahkan uangnya dan Bullet mengambil pistolnya, Jan lebih dulu menghabisinya. Uang 2 triliun itu berhasil dibawa lari oleh si Jan untuk hidup mewah seorang diri. Singkat cerita, Jan yang sedang santuy dengan uangnya terkejut karena menemukan sebuah HP di salah satu kantong uangnya. Tiba-tiba, Edge muncul di belakangnya. Dia menunjukkan rekam medis yang membuat anaknya tewas. Saat itu, Jan sadar orang yang berada di depannya ini. Edge melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan kepada anaknya. Dia menembak bagian hati, paru-paru, limpa, dan jantungnya. Setelah tugasnya selesai, Edge dapat hidup tenang dan Direktur FBI itu mendapat imbalan 2 triliun. Film dibuka dengan diperlihatkannya puluhan anggota dari geng motor Outcast yang datang ke sebuah tempat hiburan malam sekaligus markas mereka. Tak jauh dari lokasi, tim dari kepolisian sedang melakukan pengintaian kepada geng ini. Salah satu anggota gengnya yang bernama Pill Broker diperankan oleh Jason Statham. Mereka masuk ke ruangan belakang dengan terlebih dulu menggunakan masker. Sepertinya itu barang yang cukup berbahaya. Phil yang disebut mereka Mang Dalton menelepon seseorang untuk membuat kesepakatan paket mereka yang berjumlah 50 akan dibawa pesawat. Pimpinan mereka Dani cukup senang paket mereka bisa dikirimkan. Si Jojo tampaknya tidak setuju karena mereka memiliki anggota 20 orang yang bisa mengantar sampah ini ke Tucson. Meskipun si Jojo ini anaknya, namun Dani lebih setuju dengan cara yang dibilang oleh Dalton. Baru saja akan melakukan pengemasan, tiba-tiba puluhan polisi dari DEA datang menyergap mereka. Setelah mereka masuk, anggota geng lainnya mencoba menyerang polisi, namun Dalton mengangkat tangannya untuk menyerahkan diri. Saat itulah Dani mengetahui Dalton sebagai pengkhianat mereka. Faktanya, Dalton alias Phil adalah anggota DEA yang menyamar menjadi anggota geng motor ini.
Di saat baku tembak sedang terjadi, Danny dan anaknya Jojo meledakkan markas mereka dan kabur menggunakan mobil. Pil Broker berusaha mengejar mereka, diikuti anggota polisi lainnya, hingga Pil Broker menjatuhkan motornya untuk menghentikan mobil mereka. Danny dibawa keluar dari mobil itu. Jojo yang memegang senjata diminta untuk menyerahkan diri sampai Pil menembak kakinya. Naas, Jojo tidak menggubris hingga polisi terpaksa menghujani dia dengan timah panas hingga Jojo pun tewas. Ayahnya Danny menyaksikan langsung anaknya mati ditembak puluhan polisi. Danny menyalahkan Pil atas kematian anaknya, dan dia akan membunuh juga anak Pil Broker. Pil tampak menyesal karena tewasnya Jojo, namun komandannya beralasan melepaskan tembakan seperti itu bagian dari SOP untuk keamanan anggota. 2 tahun kemudian, di sebuah sekolah, seorang anak perempuan yang bernama Maddie terlihat sedang asyik bermain, hingga 3 anak laki-laki mencoba mengganggunya. Maddie meminta topinya dikembalikan, namun si gendut malah mendorongnya, dan ini yang dilakukan Maddie. Pil Broker dengan rambut pendeknya terlihat sedang bekerja di rumahnya. Pihak sekolah memanggilnya untuk datang. Ternyata Pil adalah ayah dari Maddie. Orang tua si gendut sepertinya tidak menerima anaknya dipukul hingga berdarah. Psikolog sekolah bernama Susan mengatakan Maddie anak yang hebat. Pil Broker mengaku baru saja pindah ke kota ini setelah ibunya Maddie meninggal tahun lalu. Dia mengajarkan bela diri kepada anaknya untuk bertahan bukan menyerang. Saat hendak pergi, orang tua si gendut tampak masih emosi meskipun sheriff yang datang sudah menenangkannya. Hingga bapaknya yang bernama Jimmy datang mencoba memukuli Pil, namun dengan mudah dilumpuhkan olehnya. Semua guru melihat kejadian ini, namun yang Pil sorot adalah temperamen dari ibunya si gendut itu yang bernama Casey terus menghasut suaminya. Saat di mobil, Casey terus meledek suaminya ini yang dengan mudah dijatuhkan oleh Pil. Tidak terima dengan kejadian ini, Casey akan memberitahu kakaknya. Sebenarnya, Jimmy kurang setuju dengan masalah kecil ini harus memberitahukan kepada kakaknya. Scene berpindah ke sebuah rumah, tampak beberapa anak muda sedang menikmati narkoboy. Tak lama, datang seorang pria bernama Gator Bodin yang datang ke sana membawa tongkat bisbol. Setelah memukul salah satu dari mereka, dia menyuruh mereka semua pergi dari tempat itu. Celebrate. Kembali ke Pil yang sedang menidurkan anaknya. Dia bangga karena Maddie sudah membela dirinya dan tidak perlu takut. Maddie memberi kode kepada ayahnya bahwa gurunya yang bernama Susan itu cantik. Ternyata Bodin adalah kakak dari Casey, dan dia meminta bantuannya untuk memberi pelajaran kepada Pil Broker. Dan ternyata Casey seorang pecandu obat juga. Keesokan harinya, Pil kembali mengantar Maddie ke sekolah. Pil mengatakan kepada Susan bahwa Maddie menyukainya dan dia senang jika Susan dapat ngobrol lebih banyak dengannya. Susan juga memperingatkan Pil karena sekarang dia menjadi pusat perhatian di kota kecil ini. Setelah itu, Pil datang ke tempat kerjanya Jimmy untuk meminta maaf kepadanya. Jimmy pun memaafkannya. Di tengah perjalanan, dia masuk ke pom bensin untuk mengisi bahan bakar mobilnya. Tiba-tiba datang 2 orang yang sengaja memancing keributan. Awalnya, Pil tidak mau meladeni mereka, namun kesabarannya sudah hilang. Setelah Pil memberi mereka pelajaran, orang ini tidak mau mengaku siapa yang telah mengutus mereka. Di sebuah lokasi, tampak beberapa orang sedang meracik barang berbahaya seperti yang dulu dilakukan geng motor saat Pil menyamar menjadi anggota mereka. Ternyata, Bodin kakak Casey yang berada di tempat ini. Dalam perjalanan pulang, sheriff menghentikan mobil Pil. Dia mengajak bicara tentang kasus yang terjadi di SPBU. Dia bertanya tentang identitas Pil, namun dia enggan menjawabnya. Sheriff hanya memperingatkan bahwa dia sedang mengawasinya. Ketika Pil dan Maddie sedang berkuda, diam-diam Bodin datang ke rumah Pil untuk membocorkan ban mobilnya.
Setelah itu, dia masuk ke rumah mencuri boneka dan tidak sengaja melihat berkas dari Pill Broker. Di malam harinya, Maddie meminta ayahnya mencari Ladder, kucingnya Maddie. Bodin membaca dokumen yang dia curi dari rumah Pill. Tertulis, Broker adalah anggota geng Outcast yang dipimpin Danny Turi. Pill menemukan boneka Maddie yang hanya menyisakan kepalanya saja. Keesokan paginya, terlihat Bodin di bengkelnya. Datang pacarnya yang bernama Cheryl. Mereka rupanya mengetahui apa yang terjadi kepada Jojo dan ayahnya Danny Turi. Dan karena dokumen itu, mereka jadi tahu bahwa Pill Broker adalah agen DEA yang menyamar menjadi anggota geng motor. Di gudangnya, Bodin memperlihatkan produksi narkobonya. Dia membutuhkan pemasaran dan Cheryl akan ditugaskan untuk melakukan negosiasi dengan pengacara Danny. Bodin akan menyerahkan Pill Broker kepada Danny dan mereka mendapatkan customer untuk barang haram ini. Di malam harinya, Cheryl memberikan dokumen itu kepada pengacara Danny untuk diteruskan kepadanya. Saat datang ke penjara, Danny langsung meminta alamat orang yang dianggap telah membunuh anaknya. Saat mengantar Maddie ke sekolah, Pill dan Maddie mengajak anak Casey untuk datang ke pestanya. Casey tampak terkejut mendengar ajakan mereka. Di rumahnya, teman Pill mengingatkan dia tentang sosok kakak Casey yang berkedok menjadi montir perahu, padahal faktanya dia memproduksi narkoboy. Menurutnya, hal besar akan terjadi di sini. Cheryl menghubungi Gator Bodin bahwa puluhan geng motor Outcast akan datang ke kota ini untuk menemuinya. Di rumahnya, Pill menggelar pesta ulang tahun anaknya Maddie. Semua orang antusias mengikuti acara ini. Sementara itu, geng motor yang dipimpin Cyrus tiba dan bertemu Cheryl. Dia meminta Cheryl menunjukkan lokasi rumah Pill. Namun, Cheryl berupaya untuk mereka melakukan kesepakatan dulu untuk distribusi narkoba yang dibuat oleh Gator Bodin. Namun Cyrus tidak mendengar hal itu. Dia mengancam Cheryl segera menunjukkan lokasi Pill jika tidak ingin nyawanya hilang. Di rumahnya, Pill tampak lebih dekat dengan Susan, dan Maddie senang melihat hal itu. Bahkan, Casey dan anaknya datang mengikuti pesta ini. Bodin datang ke rumah adiknya untuk menyuruh dia menjauhi Pill. Namun Casey tampak sakau dan meminta obat lagi darinya. Dan Jimmy meminta Bodin tidak memberikan lagi obat kepada istrinya. No more, Cassie. How's it hanging, man? Keep your garbage business going. Rekan Pill di DEA memberikan informasi bahwa Cheryl adalah mantan anggota geng motor dari Sherport. Pernah ditangkap 2 kali karena menyelundupkan narkoboy kepada Danny. Di pagi harinya, Pill datang ke sebuah kafe dan menemukan Bodin dan Cheryl yang sedang berada di sana. Pill mengetahui bahwa dia telah mencuri mainan dan kucing anaknya, dan itu tindakan pengecut. Dan jika itu terjadi lagi, dia akan berhadapan dengannya. You stole a little girl's toys. You're on notice, Bodine. Finish your breakfast. Pill kemudian datang ke bengkel perahunya Bodin yang berada di area hutan. Di sana, dia menemukan bahan baku pembuatan narkoboy. Bahkan setelah masuk ke gudangnya, ditemukan banyak paket siap edar. Pill kemudian berencana membakar gudang ini dengan gaya skillnya, yang diakibatkan percikan listrik dari lampu mereka sendiri. Saat keluar dan melihat Ladder, tiba-tiba seseorang memukul Pill. Saat tersadar, dia disekap dan dipukuli anak buah Bodin. Bukan Pill namanya jika tidak bisa melawan mereka meskipun tangannya terikat. Pill pulang ke rumahnya dan segera mengemas barangnya untuk pergi dari kota ini membawa Maddie. Namun Maddie menolak dan ingin tetap tinggal di kota ini. Di tempat lain, Cyrus dan anggota geng motornya sudah siap melakukan aksi mereka. Dia bertemu dengan Bodin dan Cheryl.
Mereka diminta menunjukkan rumah Phil. Bodin tidak mau ikut dan terpaksa Cheryl yang mereka ajak pergi. Theodore datang ke rumah Phil untuk membawa kuda-kudanya. Sementara itu, perahu yang membawa geng motor ini sudah meluncur. Untuk membersihkan namanya, Bodin menemui sheriff di kota. Yes, sir. Theodore tampak mendengar beberapa orang telah masuk ke rumah ini. Go call your boyfriend. Dia berhasil melumpuhkan salah satunya, lalu berlari menekan klakson untuk memperingatkan Phil. Namun naas, dia ditembak. Phil membawa Maddie ke bawah, lalu menyuruhnya menelepon 911. Sementara itu, Phil mempersiapkan senjatanya. Maddie mencoba menelepon 911, namun ada penjahat yang lewat di dekatnya. Saat mereka berusaha masuk, Phil langsung menembaknya. Sedangkan Phil berusaha untuk menghabisi mereka semua. Baku tembak pun terjadi. Dia berhasil menghentikan orang yang mengejar Maddie. Namun Cyrus datang dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Sedangkan Maddie dibawa kabur oleh Cheryl dengan perahunya. Untungnya, Maddie membawa HP milik ayahnya. Sheriff dan polisi lain datang ke rumah Phil. Theodore yang terluka masih bisa diselamatkan. Phil meminta polisi melacak HP-nya. Sementara si Bodin menyuruh Cheryl menuju bengkelnya. Maddie mengatakan dia berada di sebuah gudang dan seketika Phil menggunakan mobil polisi menuju ke sana. Cheryl yang ketakutan membawa Maddie dan itu disalahkan oleh Bodin. You brought the kid here? Casey dan Jimmy segera datang ke sana. Casey mencurigai Bodin terlibat sesuatu. No shooting going on here. We live here too. Tiba-tiba dia mendengar suara anak kecil di gudang. You don't want to get into this, Cassie. Dan saat Casey menyalakan lampu, gudang narkoboy milik Bodin habis terbakar. Bodin bahkan tidak sengaja menembak Casey. Dia langsung kabur membawa lari Maddie. Phil yang datang berusaha mengejarnya. Mobil Bodin terhenti di jembatan, sedangkan mobil polisi yang ditumpangi Phil terbalik. Di saat Bodin akan menembak Phil, Sheriff sudah membidiknya. Namun Phil bangkit dan menghajarnya. Maddie dan Casey berhasil selamat. Di akhir cerita, Phil mengunjungi Danny di penjara. Dan setelah itu, film pun berakhir.